Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya. Dalam firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-6, kepadamu. carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita berjumpa lagi dalam ibadah GBI Kasih Karunia. Saudara, satu pertanyaan yang kita harus bahas bersama pada hari ini, apakah kita sudah berdoa hari ini? Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan hari ini? Apakah kita sudah menyembah dan memuji Dia dalam kehusukan kita pada hari ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau sebentar lagi GBI Kasih Karunia akan mengadakan ibadah kembali dalam waktu-waktu dekat. Tapi semuanya itu kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Ada satu momen di mana pemerintahan menggunakan sistem new normal. Ya, new normal merupakan satu tatanan baru untuk kehidupan kita di hari-hari mendatang. Untuk kita bisa menjalani jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita dulu kalau keluar rumah jarang sekali memakai masker. Mungkin di hari-hari ke depan kita lebih untuk memperhatikan kalau kita keluar rumah lebih bisa untuk menjaga diri dengan menggunakan masker. Mungkin kita dulu jarang sekali untuk mencuci tangan apabila kita sudah melakukan pekerjaan, dan melalui ini kita juga harus bisa mengoreksi bahwa kita harus mencuci tangan setelah kita mengerjakan segala sesuatu untuk kebersihan tubuh kita. Saudara-saudara yang kekasih, new normal itu bagi tubuh jasmani kita. Namun bagaimana dengan kerohanian kita pada saat ini? Tuhan juga menghendaki kita untuk kita melakukan tatanan baru bagi kehidupan rohani kita. Bagi seluruh pelayan Tuhan, mungkin kita dulu kurang sekali untuk serius dalam melayani Tuhan. Melalui tatanan baru ini, yuk coba kita benahi diri untuk kita lebih melayani dalam Tuhan, lebih lagi untuk giat lagi. Dan saudara-saudara, mungkin dulu kita suka bersungut-sungut dalam melayani. Melalui proses ini, ya, saudara diberikan libur cukup lama untuk tidak melayani. Bukan untuk apa-apa, untuk saudara dapat mengoreksi bagaimana dengan pelayanan saudara. Begitu ada tatanan baru melalui ini, saya yakin dan percaya untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat bisa bekerja lebih baik di dalam Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan, dan satu lagi, tatanan sangat dibutuhkan dalam pelayanan untuk menjadikan kita jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Dan untuk seluruh jemaat, tatanan baru juga sangat dibutuhkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak ada satu orang pun dari kita yang terlepas dari tangan Tuhan. Saya terlalu yakin akan hal itu. Saudara-saudara, mungkin kita dulu sebagai jemaat kurang bersyukur kepada Tuhan akan keadaan kita. Mungkin kita sebagai jemaat sering menggerutu kepada Tuhan. Namun melalui tatanan yang baru ini, coba yuk kita benahi diri kita secara bersama-sama. Ya, kita coba merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita di hadapan Tuhan. Kita coba merubah bagaimana sikap kita dengan Tuhan. Coba kita merubah, mungkin kita suka dulu menuntut Tuhan lebih banyak. Ya, sampai sekarang ini saya yakin dan percaya tatanan kehidupan kita dalam kerohanian kita, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi lebih baik bukan hanya sesaat, tetapi untuk selama-lamanya. Kekekalan Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan kita yakin dan percaya seluruh sidang jemaat, saya terlalu yakin bahwa saudara-saudara terpelihara dengan baik di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang baru kalau kita belum siap untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui tatanan yang baru ini, Tuhan menginginkan kita untuk merubah sikap-sikap kita yang lama. Mungkin dalam jeda waktu 2 bulan lebih ini kita tidak berkumpul dalam ibadah. Tapi saya yakin dan percaya kehidupan kerohanian Bapak dan Ibu masih berada di dalam Tuhan. Mungkin kita dulu memiliki satu pribadi yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mungkin kita dulu kurang bersyukur di hadapan Tuhan. Mungkin kita dulu orang yang serakah di hadapan Tuhan. Mungkin dulu kita orang yang sering menjelekkan hamba-hamba Tuhan atau menjelekkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Mungkin kita dulu kurang berterima kasih dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tatanan baru merubah kita kalau kita siap dituntun oleh Tuhan. Pada hari ini, saya menginginkan Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, seluruh jemaat, kita harus siap menjadi satu orang Kristen atau kekristenan yang kokoh di dalam Tuhan. Yang terambil dalam Lukas 6 ayat yang ke-47 dan 48, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dasar yang kokoh merupakan iman kita. Bagaimana dengan iman saudara pada saat ini? Iman kita harus kuat bersama dengan Tuhan. Iman terbentuk dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mungkin kita sekarang ini kita tidak berkumpul, tetapi saya yakin dan percaya melalui doa-doa saudara-saudara, pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang saudara lakukan, iman saudara mulai tangguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Kehidupan rumah tangga kita kokoh bersama Tuhan. Segala usaha yang Tuhan berikan bersama dengan kita kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Segala sesuatu berkata dengan iman di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menunjang keberadaan kehidupan kita selama ini. Bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Karena di luar Tuhan, kita manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Di atas dasar iman yang kokoh, kita mendirikan rumah kehidupan kita. Apa isi rumah itu? Hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hati yang bersih kepada Tuhan. Hati yang benar-benar menyatakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada sampai saat ini. Saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua. Jangan lupa bersyukur. Setiap hari kita harus bersyukur. Saudara, kalau sebagai manusia, saya yakin dan percaya kita tidak pernah ada puasnya. Saudara diberi 1, saudara mau 2. Saudara diberi 2, saudara mau 3. Seterusnya, tidak akan pernah cukup. Hati yang bersyukur, berkat Tuhan mencukupi keberadaan kita. Hari lepas hari Tuhan menuntun kita. Hati yang bersyukur mengucapkan terima kasih Tuhan untuk segenap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Berkat bukan berkata tentang materi, tapi berkat menyatakan perlindungan, penyertaan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu berkat yang luar biasa. Kesehatan yang Tuhan berikan, itu berkat yang luar biasa. Umur yang Tuhan berikan bagi kita, itu luar biasa bagi kehidupan kita. Dan saya yakin dan saya tahu pasti, saudara seluruh sidang jemaat akan sependapat akan hal ini. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan berpaling dari wajahnya Tuhan. Itu sangat merugikan kita. Saudara, saya mau beritahu bahwa kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan mencari kita. Tapi Tuhan akan menunggu kita sampai kita kembali kepadanya. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Saudara, firman itu menunjukkan bahwa apa? Kita harus mencari Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita yang butuh Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita bukan manusia yang hebat. Kita bukan seorang yang mampu mengadakan segala sesuatu. Tapi kita manusia yang hanya bisa berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Jangan tanggalkan jubah talenta kita bagi seluruh kita yang melayani Tuhan. Karena apa? Talenta itu adalah pemberian Tuhan bagi kita yang dipilih dan dibenarkan oleh firman Tuhan. Bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bukan kita yang mau, tetapi Tuhan yang mau. Bukan kita yang bisa, tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk kita dapat melayani Dia. Saudara, saya mau katakan dengan ini, bahwa pelayanan itu bukan hanya semata-mata akan keinginan kita, tetapi pelayanan itu bersifat
kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menuntun hidup kita, kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, kalau Tuhan sudah menolong kita. Saudara, hanya dengan melayani Tuhan, kita dapat membalas sebagian kecil dari kebaikan Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tatanan kehidupan yang baru, new normal, bukan hanya berkata mencuci tangan secara jasmani, tetapi kita mau mencuci hati kita dengan firman Tuhan, supaya hati kita murni, supaya hati kita berterima kasih kepada Tuhan, supaya hati kita tidak mengandalkan kemampuan akan keberadaan kita sebagai manusia yang angkuh, tapi tidak ada apa-apanya. Cuci hati kita, supaya kita boleh berterima kasih kepada Tuhan dan rajin bersyukur kepada Tuhan. Sangat baik untuk melindungi seluruh tubuh kita, tapi kita harus tahu dan yakin percaya secara rohani kita butuh Tuhan. Hanya Tuhan perlindungan kita satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya harapan kita di dunia ini. Tidak ada yang lain. New normal akan menunggu kita untuk tatanan-tatanan hidup kita di dalam Tuhan, terutama hati kita, terutama kelakuan kita di dalam Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kita untuk kita menuju jauh lebih baik, hidup dengan sehat, menuju satu rohani yang mapan, dewasa di dalam Tuhan, mengerti maksud-maksud Tuhan, berdamai dengan keadaan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada buat saudara, ada juga buat saya, ada buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama-sama berdoa pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita untuk menjamah kita. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk saat ini, setiap yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang butuh lawatan-Mu Tuhan, Engkau lawat, dan kami yakin dan percaya Tuhan. Mereka yang hambar, Engkau menjadikan pelindung bagi mereka. Engkau pulihkan keadaannya Tuhan. Dan bagi mereka yang kurang sehat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan. Dan berkati kami semua Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan ekstra dan panjang umur. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi seluruh dokter-dokter, relawan dengan suster Tuhan, yang bertugas Tuhan untuk menyembuhkan para pasien yang terkena COVID. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Tahirkan dan pulihkan mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan berikan mereka panjang umur. Dan kami yakin dan percaya seluruh fasilitas, obat-obat yang digunakan Tuhan berkati. Agar semuanya boleh sampai dan tepat pada sasaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk kami boleh menjalani dan melalui hari-hari kehidupan kami Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami kepadamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan berjumpa dalam ibadah-ibadah yang lainnya bersama dengan GPI Kasih Karunia. Tuhan Yesus memberkati.